warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi washabihi wa mawala. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Kehadapan ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya wabil khusus pengesabah awas qaddasallahu syirah al-fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para wakil talqin yang hadir pada pagi hari ini, juga Bunda Kaya dan Profesor Haji Priyatno, pemangku penakib, khusus pada pagi hari ini Bapak Kiai Haji Imam Setiono, Ikhwan wal akhwat di mana saja Anda berada di seluruh pelosok dunia, semoga selalu istiqomah, senang, tentram, dan bahagia dalam menempuh perjalanan yang mulia ini, perjalanan menuju yang maha mulia, perjalanan dari dunia hingga akhirat. Belum sampai ketika di dunia, akan dilanjutkan ketika sudah meninggal dunia, perjalanan ruh, karena ruh itu tidak pernah mati. Semoga kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya, segalanya, selamanya. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Di dalam kitab Fadailus Syuhur, bulan Zulqa'dah huruf kedua dan ketiga dari nama bulan Zulqa'dah adalah huruf waw dan alif. Sudah banyak para kiai mengupas fadilah huruf dalam kitab pengesabah ini. Semakin dibahas, semakin banyak ilmu yang dapat digali darinya. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahasnya dari sudut pandang yang lain. Huruf waw dimaknai oleh pengesabah sebagai wukuf. Wukuf berasal dari kata waqafa yang berarti berhenti. Kalau dalam ibadah haji, wukuf adalah puncak dari ritual ibadah haji. Jadi ada rangkaian ibadah haji, puncaknya wukuf di Padang Arafah. Yani berdiam diri di Padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah dengan mengucapkan talbiyah labbaik Allahumma labbaik. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah, aku datang memenuhi panggilan. Nah, inilah kalimat talbiyah. Sejogja bukan hanya ketika kita melaksanakan ibadah haji yang selalu siap, aku datang memenuhi panggilanmu, tapi hakikatnya setiap saat ya, bahkan setiap detik, di mana saja, kapan saja kita berada, kita harus selalu siap memenuhi panggilan Allah, ya. Nah, itulah hakikat haji. Wukuf inilah yang membedakan ibadah haji dan umroh. Kalau umroh tidak ada wukuf hajinya jika tidak wukuf di Padang Arafah. Ya. Di wukuf di Padang Arafah itu pada tanggal 9 Zulhijjah, sejak tergelincirnya matahari waktu zuhur, ya, sampai terbenamnya matahari, harus ada berdiam di kawasan Arafah, ya. Di mana saja, ya. Di mana saja ketika dia berada di situ, maka sah hajinya. Kalau dia tidak sampai ke situ, ya nggak sah hajinya, gitu ya. Apa saja aktivitas wukuf di Arafah? Diam dan memperbanyak zikir mengingat Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Fa-idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'ukum aw asyadda dzikra." Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka berzikirlah kepada Allah sebagaimana kamu menyebut-nyebut nenek moyang kamu. Quran surat Al-Baqarah ayat 200. Jadi hakikat haji itu senantiasa siap, senantiasa mengingat Allah. Maka di dalam kajian haji syariat, haji hakikat dalam tafsir, dalam kitab Sirul Asrar, dan banyak para kiai yang sudah membahas itu, ya. Jadi aktivitas yang kita lakukan di ibadah haji di Mekah itu kebawa pulang ke Indonesia, gitu. Jadi zikirnya itu kebawa pulang ke Indonesia.
Jadi itulah haji mabrur ya. Tapi kalau aktivitas haji yang kita lakukan di Mekah itu ketika kita di Indonesia itu tidak dibawa menjadi kebiasaan kita di Indonesia, maka itu hajinya haji mardud gitu ya. Bagaimana hakikatnya haji? Meskipun kita tidak berangkat ke Mekah, tidak melaksanakan haji secara syariat, tapi ketika kita di mana saja berada di muka bumi ini, tapi senantiasa kita mengingat Allah, senantiasa kita siap memenuhi panggilan Allah, siap menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, itulah haji secara hakikat. Ya. Tetapi karena memang haji ini disyariatkan, maka yang benar adalah haji secara syariat dan haji secara hakikat. Karena ada ungkapan, ada haji syariat tidak haji hakikat, ada haji hakikat tidak haji syariat, ada tidak haji syariat tidak juga haji hakikat, ada tidak haji syariat, ada haji syariat plus ya, haji syariat, haji hakikat. Makanya kalau ibadah haji, kita melaksanakan ibadah haji, kemudian kita sudah ditalkin ya, ditalkin itu namanya kata sahabat, kata Kiai Soleh itu haji plus ya. Haji plus ya. Jadi haji secara hakikat itu mendatangi ahli talqin. Ya. Kalau kita datang ke Mekah, harap berhaji itu mendatangi Allah, kita berangkat untuk memenuhi panggilan Allah. Datang ke Mekah, gitu, kemana? Ke Masjidil Haram, ke Ka'bah, gitu ya. Sa'i, gitu ya. Kemudian ke Mina, kemudian ke Sudalipah dan lain-lain. Nah itu ya. Tapi kata pengesabah, kalau tidak ada zikirnya, gitu ya, kalau tidak ada zikirnya, itu itu tidak ketemu Allah. Kata Abah, kalau ada orang yang berhaji ketemu Allah, balik lagi bodoh itu ya. Jadi karena kalau kita tidak ingat kepada Allah, maka aktivitasnya ya sampai ke Mekah. Kata Abah, hajinya hanya sampai di Mekah gitu. Nah seperti itu ya. Hadirin iwan wal akhwat rahimakumullah, itulah pengertian wukuf ya dalam ibadah syariat. Kemudian pengersa Abah menjelaskan makna wukuf dalam arti hakikat ya. Wukuf adalah jalan terdekat untuk sampai kepada Allah setelah muraqabah. Nah, itu ya. Di dalam kitabnya pengersa Abah menjelaskan wukuf ya, wukuf adalah jalan terdekat untuk sampai kepada Allah setelah muraqabah. Nah, sebenarnya kita bahas dulu apa sih sebenarnya dimaksud dengan muraqabah ya. Muraqabah adalah merasa selalu dilihat oleh Allah gitu ya. Muraqabah itu merasa selalu dilihat oleh Allah. Kemana saja mata kita memandang, nah di situ adalah wajah Allah gitu ya. Makanya ada ikhwan gitu yang sudah mungkin sudah sampai kepada makom tertentu memandang sesuatu gitu adalah satu yang dilihat adalah hanya Allah gitu ya, subhanallah. Nah kalau dulu di zaman Syekh Ahmad Khatib Sambas ya, masih ada pengamalan 20 macam muraqabah. 20 macam muraqabah. Pelaksanaannya dengan cara suluk gitu ya, yakni masuk ke dalam kelambu selama kurun waktu tertentu, biasanya 10 hari ya. Ada ya paman saya itu ikut begitu ya. Jadi memang harus mereka melalui suluk. Dan kalau sudah berhasil suluknya jadi mursyid dah. Ya. Jadi gak heran kalau di tempat yang lain itu banyak mursyid gitu ya. Seperti itu ya. 10 hari masuk ke dalam kelambu ya. Kemudian aktivitasnya hanya ibadah. Keluar, makan, dan buang air saja. Itulah hanya ibadah aktivitasnya. Dan dibimbing oleh seorang mursyid. Nah, metode seperti ini sepertinya ya sama persis dengan nanti pada saat pelaksanaan zikir 79 jam non-stop di Sinarasa di puncak Gunung Sawal pada tanggal 25-29 Ramadan 5 besok. Nah, kita di situ masuk dalam tenda, masuk dalam masjid ya. Kalau sekarang sudah ada masjid, kemudian kita berzikir di situ. Tentu saja tidak hanya berzikir waktu sholat ya, tetap melaksanakan sholat gitu ya. Berzikir non-stop 79 jam gitu ya, dengan mengucapkan la ilaha illallah sehingga gemanya sampai ke seluruh dunia gitu, sampai ke aras ya, tembus ke alam lahud. Spesial yang khusus oleh pengersa Abah untuk membantai segala virus yang merusak agama dan negara, termasuk virus COVID-19 dengan gema la ilaha illallah saja. Nah, bedanya muraqabah dengan zikir apa?
Kalau tadi pemirsa menyampaikan tawajib ya, apa namanya itu ukuful qalbi itu. Bedanya apa dengan muraqabah? Kalau zikir itu konsentrasi dengan mengingat nama Allah, ya. Kalau muraqabah konsentrasi dengan menghayati sifat-sifat Allah gitu. Makanya ada 20 muraqabah ya. Sifat Allah itu dihayati gitu. Di zaman Suryalaya ya, suluk secara formal itu sudah ditiadakan. Sudah nggak ada gitu ya suluk secara formal ya. Nggak ada kita 10 hari gitu masuk kelabu itu nggak ada ya. Karena ijtihad pengesabah anom ya, sufi modern ya, sufi modern. Kata pengesabah, thariqah ini harus masuk ke semua kalangan gitu. Mulai dari santri, petani, pedagang, pengusaha ya, aparatur negara, birokrat, politikus, akademis ya, akademisi, seniman, teknokrat, ya, medis dan lain-lain. Semua harus masuk. Kalau harus masuk dalam kelambu terus itu nanti hanya orang-orang tertentu ya, kata pengesabah, kasihan umat gitu. Makanya salah satu istiadat pengesabah orang yang meminta talqin zikir kasihkan gitu, tidak perlu pakai syarat-syarat gitu. Kenapa? Kalau harus memenuhi syarat, maka sedikit umat yang memenuhi syarat dan kasihan pada umat. Nah, inilah kejebaran rahmaniyah gitu ya. Istihad ketetapan ruksoh dari beliau yang pengesabah. Kalau harus menjalankan suluk, kapan kerjanya? Itu maksudnya ya. Jadi kita harus menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat gitu ya. Maka pengamalan TKN ini di masa periode Abah Hanom khususnya ya dilakukan pembaharuan dalam prakteknya, yakni fokus kepada zikir jahar dan zikir khofi, khotaman, manakiban, plus tanbih ya, dan khidmat ilmiah. Nah, kebijakan ini kemudian diteruskan oleh penerus beliau, yaitu Hadratus Syekh Guru Agung kita semua pengesabah AOS gitu ya, sama diteruskan gitu ya. Dan bahkan update ya, lebih update gitu, modern gitu, peradaban dunia. Ya, salah satu bukti peradaban dunia itu menakib online ini sekarang kita. Ya, di saat orang sibuk di dunia gitu ya, kita masih tetap bisa bertakarub ilallah, bisa tetap mendekatkan diri kepada Allah. Ya, tidak terhalang oleh apapun ya, bisa ya. Tidak terhalang oleh angin, badai, hujan, panas, tembok, gunung, lebah, tetap mengudara gitu. Itu salah satu karomah gitu dari sahabat Aus kepada Rasulullah. Pengarang Abah Aos dalam kitabnya Fadailus Suhur menjelaskan dengan mengutip Syekh Ahmad Al-Faruq Qaddassallahu sirrah. Beliau ini mursyid Thariqah Naqsabandiyah silsilah ke-24 ya. Sangat terkenal, kutub pada masanya. Beliau berkata, bila seorang salik belum merasakan pengaruh dari kesibukannya dalam thariqah kami, maka kami sibukkan ia dengan wuquful qalbi ya. Keadaan hati yang selalu hadir bersama Allah, sehingga ia merasakan kedekatan dan sampai kepadanya. Itu ditulis sama pengesabah Aos gitu, mengutip kalimat dari Syekh Ahmad Al-Faruq. Kata pengesabah, ketahuilah wukuful qalbi adalah bertawajuh kepadanya. Lebih jelas ya. Apa itu wukuf qalbi? Bertawajuh kepadanya, kepada Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil masyriqu wal maghrib fa aynama tuwallu fa thamma wajhullahi innallaha wasi'un alim. Dan milik Allah timur dan barat, kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Sesungguhnya Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 115. Kata pengersa Abah, bertawajuh itu menghadap ya. Bertawajuh itu menghadap kepada Allah dimanapun kamu berada, di situ wajah Allah. Menghadap kepadanya itu bukan dengan mata atau wajah atau badan, akan tetapi dengan hati, karena pintu masuk ke alam ruh ya, alam lahud itu adalah hati ya. Pintu masuk kita ini, kita di alam basyariah, alam jasad ya, untuk masuk ke alam ruh, alam jabarut ya, bahkan ke alam lahud, pintu masuknya itu hati gitu, kata pengesabah ya. Karena hati sebagai perantara hubungan badan dengan jiwa. Jadi kalau jiwa kita ingin berhubungan dengan badan kita lewat hati ya. Kalau kita mau menggerakkan tangan seperti ini, gerakan tangan seperti ini ya.
Nah, itu adalah hati kita gitu. Jadi apapun apa namanya itu aktivitas tubuh kita itu digerakkan oleh hati kita gitu ya. Nah, itu ya. Kalau orang sering bertawajuh kata pengesabah dengan hatinya, maka hijab dirinya akan terbuka gitu. Lalu ia akan mengenali dirinya. Jika sudah mengenali dirinya, maka ia pun mengenali Tuhannya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah, itulah makanya pengusaha Abaos tidak suka membicarakan 7 latifah ya. Jarang sekali kita membahas beliau menjelaskan 7 latifah itu yang dalam diri itu ya. Yang sering kita sebutkan ya, para kiai sering membahas itu. Apa itu? Latifatul akhfa, latifatul khafi, latifatul ruh, latifatul syirri, latifatul qabi, latifatul nafsi, latifatul qalab. Pengusaha Abaos hampir nggak pernah menyebut-nyebut itu dari dulu ya. Mengapa? Pernah ya waktu pertemuan di Jakarta waktu Talkin, ada waktu Talkin dari Jawa Timur itu ya, waktu itu menanyakan itu tentang itu apa begitu kerasnya suara beliau bergetar gitu ya, mengutip sabda dari Abah Hanom, tapi saya lupa itu sabdanya, coba substansinya saya tahu itu. Nah, bahwa mengapa? Karena kata Abah fokus saja pada satu titik ya, fokus satu titik, yaitu qalbi, latifatul qalbi ya, fokus kepada qalbu. Zikir aja di situ kata pengesabah sampai menembus fuad, sabab, lubun sampai ke sirun ya, sampai ke paling dalam rahasia ya, rahasia Allah. Nah, terkait ini saya mendengar langsung dari pengesabah ketika selesai menakib di Jakarta ya, naik ke Kancul saat itu yang berdekatan dengan pengesabah kami bertiga cuma ya, yaitu Abah, Kiai Irfan Juni dan saya gitu. Nah, lalu Kiai Irfan bertanya kepada pengesabah, ya memang Kiai Irfan ini rupanya sering bertanya ya, tapi dengan penuh kehati-hatian, tawadhu sekali saya menyaksikan itu ya. Maksudnya untuk disampaikan bertanya itu, karena beliau adalah mubalik gitu ya, mubalik. Jadi harus bertanya untuk disampaikan kepada para ikhwan, penting ini karena memang ilmu gitu ya. Jadi bukan bertanya asal-asalan gitu, bertanya untuk ngeyel itu bukan ya, tapi untuk supaya kita bisa dipahami dan bisa disampaikan kepada para ikhwan semua. Jadi nggak salah bertanya karena itu menjadi ilmu buat kita semua para ikhwan. Nah, beliau bertanya, Abah, ya waktu itu saya agak jauh ya jaraknya, beliau dekat Abah, saya agak di depan Abah begini, beliau di samping Abah gitu. Jadi sedikit saya dengarlah kira-kira begini, Abah, emang bagaimana penjelasannya terkaitnya cukup fokus pada kolbu itu bah gitu. Kata Kiai Irfan gitu ya, mengulang lagi ilmunya yang disampaikan oleh sahabat tadi. Begitulah kira-kira Kiai Irfan bertanya ya, dan saya menyimak gitu, mendengarkan dengan penuh seksama gitu ya. Nah, pengesabah menjawab ya dengan mengutip sebuah hadis, Inna fil jasadi mudghah idza salahat salaha al jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wa hiyal qalbu gitu. Jadi belum sampai selesai pengesabah mengutip hadis itu, mendengar itu Kiai Irfan langsung manggut-manggut, oh iya paham gitu ya. Jadi saya ikut mendengarkan gitu dan saya juga paham juga, oh ternyata kenapa fokus pada satu titik ya, fokus pada perbaikan kolbu hati, karena kalau hati kita baik kata pengesabah seluruh tubuhnya menjadi baik gitu, seluruh jasadnya menjadi baik. Jadi tidak perlu lagi ditalkin-talkinkan latifah sirri, latifatul akhfa, latifatul ruh, latifatul nafsi itu ya, tidak perlu lagi, fokus kepada zikir kolbi ya, dengan tawajuh di dalamnya gitu ya, dengan zikir hobi, maka seluruh latifah itu akan terisi dengan sendirinya, seluruh tubuh kita akan menjadi baik. Nah begitu ya, itulah maksudnya, cukup fokus pada hati. Jika hati kita itu baik, maka baik pula dalam seluruh tubuh kita, seluruh latifah yang 7 itu semuanya akan baik ya. Hanya dengan zikir hobi ya. Artinya menurut Syekh Ahmad Al-Faruqi tadi, jika suluk-suluk itu enggak berpengaruh terhadap kondisi kejiwaan murid ya, maka dengan memperbanyak tawajuh zikir hobi, maka si murid akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di Torekat Naksabandiyah, pelaksanaan zikir hobi itu dihitung ya. Kalau kita kan tidak dihitung. Mereka dihitung sekali duduk itu tawajuh misalkan 5.000. Biasanya habis sholat subuh tawajuh. Mereka hitung zikir hobi itu ya 5.000, tergantung nanti dari mursyidnya, apa 10.000 gitu ya. Jadi kalau aktivitas-aktivitas suluk itu tadi tidak berpengaruh,
maka si mursyid akan menuntun si murid untuk memperbanyak tawajuh, wukuful qalbi gitu. Nah, kalau sekarang ya di TGN tawajuhnya kapan saja, di mana saja, hati kita selalu menghadap kepada Allah ya, sampai kita merasa disaksikan oleh Allah, dan inilah muraqabah ya. Jadi muraqabah itu, ya ini muraqabah secara substansi gitu. Kalau prakteknya itu masing-masing punya metode dan tariqah itu. Dan kita tidak boleh menyalahkan ajaran orang lain, dan juga tidak boleh memeriksa murid orang lain gitu. Untuk bisa begini, kata pengesah Abah menegaskan, harus lewat pintu masuk, yaitu talqin zikir dari sang mursyid ya, dari mursyid gitu ya. Demikian ya pembahasan huruf waw ya, atau wukuf ya. Wukuf di dalam bulan ini Abah spesifik menjelaskan wukuf, kalau dalam yang lain wasilah gitu ya. Nah, selanjutnya, apa hubungan waw dengan alif? Karena ada kondisi tertentu, waw itu banyak ya, kalau saya fungsi waw itu ada lebih dari 20, ada yang 16. Ya banyak ya fungsi waw itu. Kemudian ada juga yang waw harus disertai dengan alif di depannya gitu. Nah, itu nanti menjadi ilmu tersendiri, mungkin ya nanti Pak Kiai Ucup nih yang membahas gitu ya. Nah, insya Allah kita akan bahas di waktu yang akan datang. Semoga Allah berkahi segalanya, semuanya, selamanya. Bikromati ya bawas al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahu a'lam bissawab. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.